Halo Robelmania, jumpa kembali dengan saya di Atri Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakter burung terucukan, wahai Robelmania. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya, biar channel ini tetap eksis dan bisa memberikan informasi yang manfaat kepada seluruh penggemar terucukan atau Robelmania dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakter burung terucukan. Karakter yang pertama, burung ini di alam aslinya hidupnya berkoloni atau berkelompok. Robelmania, kenapa kemudian kita perlu memahami ini? Sebab ketika kemudian kita ingin memindahkan burung yang sebenarnya hidup bebas di alam liar ini ke lingkungan rumah kita untuk kita jadikan burung berkicau yang akan dinikmati suaranya yang merdu itu, kalau salah aplikasi, kalau salah penerapan, kalau salah penempatan, ini nanti sulit diharapkan kita bisa menikmati suara dari burung yang merdu ini. Suara dari burung terucukan yang sangat mempesona ini. Sebab apa, Robelmania, sering ada yang bertanya atau menyampaikan, banyak yang sambat, saya itu punya burung terucukan, tidak sekedar 2, 3, 4, 5, tapi kenapa kemudian tidak mau bunyi? Atau kadang gini, kenapa yang bunyi hanya 1? Lah, ini disebabkan karena jadi burung-burung terucukan kalau sudah hidup berkelompok, berkoloni, itu biasanya nyaman. Kalau kemudian sudah nyaman ya, dalam situasi yang kemudian nyaman, ketemu temannya, jadi kemudian tidak banyak kemudian mereka berkicau atau burung-burung ini kemudian berkicau. Oleh karenanya kemudian kalau toh pun misalnya ada yang berkicau, biasanya kemudian mereka adalah burung yang paling dominan. Solusinya bagaimana? Lah, Robelmania, tidak bisa tidak. Jadi burung ini kemudian harus dipisah. Tidak sekedar nanti kemudian dipisah beda sangkar atau kemudian jaraknya yang agak jauh, selama kemudian masih melihat ada temannya, itu biasanya kemudian mereka masih tetap merasa nyaman. Jadi mereka masih tetap merasa nyaman. Caranya gimana? Ya harus dipisah di dinding yang berbeda sehingga kemudian mereka tidak bisa melihatnya. Jadi kalau dalam masih dalam satu kelompok, satu koloni, jadi pertama kemudian mereka nyaman, yang kedua biasanya kalau tidak bunyi itu karena memang ada pejantan dominan yang karenanya yang muda-muda kemudian menjadi mentalnya itu jatuh. Jadi ada kemungkinan yang kedua itu. Nah, terlepas lebih dari itu, jadi ketika burung ini sudah berkoloni, berkelompok, mereka kemudian hidup dalam situasi yang nyaman. Medok koncone, ketemu temannya, oh ya sudah, nyaman-nyaman saja. Jadi seperti itu, harus dipisah. Jadi harus dipisah. Justru ketika kemudian dipisah, akan muncul suara-suara, jadi mencari temannya. Wahai terucukan, wahai temanku, di mana kamu berada? Terucuk, terucuk, cuk, 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 di mana kamu berada? Sehingga kemudian yang lain nyaut. Atau kemudian karena justru dipisah, nanti kemudian muncul kompetisi yang tersembunyi. Jadi seperti itu. Jadi pelajaran pentingnya adalah ketika punya burung terucukan, tidak bisa kemudian mereka dikelompokkan, tidak bisa kemudian mereka bisa melihat satu dengan yang lain, tapi kemudian harus dipisah. Jadi harus di dinding yang terpisah. Kalau misalnya suaranya itu di dinding yang terpisah masih terdengar, itu nanti bagus. Jadi suara itu kan
bisa muncul dan menandakan makna yang macam-macam. Bisa jadi kemudian berkompetisi, menunjukkan saya pejantan yang jauh lebih hebat, atau juga kemudian mencari temannya, atau nanti juga kemudian bisa memasteri satu dengan yang lainnya. Jadi karakter yang pertama ini harus dipahami. Jadi minimal ketika kemudian masih hidup berada dalam sangkar yang kemudian berdekatan, sulit untuk kemudian mereka bisa berkicau. Ya salah satu sebabnya ya di antara sebab-sebab yang lain karena burung-burung itu sudah merasa nyaman. Jadi sudah berkelompok sehingga kemudian tidak perlu lagi kemudian mengeluarkan suara-suara ekspresi dari burung ya dalam situasi dan kondisi apapun. Ya baik suara kompetisi, suara saat birahi, suara memanggil teman dan lain sebagainya. Ya satu karakter saja. Ya banyak variabel tentu yang kemudian menjadikan burung itu nanti bisa berkicau, tapi pemahaman dan memahami karakter yang pertama ini nanti kalau gagal ya sulit diharapkan ya untuk kemudian bisa menjadikan burung terujukan di rumah kita sebagai salah satu penghias yang suaranya itu bisa kita nikmati. Demikian para Ropelmania, pecinta burung terujukan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di karakter yang lain pada video yang lain. Terima kasih.